Oke teman-teman, jumpa lagi di video gua, dan seperti biasa gua main game Talisman. Pada video kali ini gua akan ngebahas teka-teki yang ada di skenario makhluk mengerikan. Jadi pada skenario ini kalian berperan sebagai gubernur baru dari suatu wilayah perbatasan yang dipimpin oleh Ratu Frigid. Mungkin ini wilayah perbatasan kerajaan Frigid ya. Oke, sebelum kita ke awal mula ceritanya, gue akan perkenalkan dulu tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam skenario ini. Yang pertama ada Ratu Frigid, yang kedua ini penasehat kalian ya. Selanjutnya yang ketiga ini ada Hector. Si Hector ini dia adalah pendatang dan berprofesi sebagai seniman. Selanjutnya ada Basil, dia warga asli dan berprofesi sebagai petani. Selanjutnya ada si wanita. Dia bukan warga asli tapi dia menikah dengan warga asli dan menetap di perbatasan. Selanjutnya ini ada suami dari si wanita tadi ya. Dia merupakan warga asli dan di sini juga tidak dijelaskan profesinya. Jadi kalau kalian tahu silahkan komen ya. Selanjutnya ini ada si tukang roti, dia warga asli. Dan yang terakhir di sini ada si pedagang. Dia bukan warga asli karena sering keluar masuk perbatasan untuk berdagang. Di sini ceritanya kalian tuh jadi gubernur baru, dan sebagai gubernur baru kalian harus menyelidiki dan segera menyelesaikan konflik. Jadi singkat ceritanya si Ratu Frigid ini membuka perbatasan, lalu banyak pendatang baru yang mengadu nasib di wilayah perbatasan ini. Mereka tuh berselisih tentang apapun. Nah, terjadilah konflik antara warga asli dan para pendatang. Kalian bisa baca ya keterangan dari si penasehat ini. Oke, kita ke cerita lengkapnya. Pertama-tama di sini si Hector memperkenalkan diri dan menjelaskan dia tidak dapat sambutan hangat dari warga asli dan meminta kita sebagai gubernur yang baru untuk dibuatkan toko roti sebagai tanda bahwa dia memiliki iktikat baik untuk berdamai dengan warga asli. Di sini kalian akan mendapatkan misi pertama, yaitu membangun toko roti. Nah, belum sempat kalian bangun toko roti, muncullah si petani ini memperkenalkan diri dan mengeluh karena dia sering ada masalah dengan para seniman atau si Hector tadi ya. Si petani ini pun mulai menceritakan awal mula kenapa warga asli dan pendatang bisa berselisih. Beberapa tahun lalu Ratu Frigid ini turun tangan langsung untuk membuang seorang gadis dari kota ini karena gadis itu menaruh racun di ladang anggur milik warga asli. Dan si gadis ini bukanlah warga asli. Jadi seperti itu ceritanya kenapa warga asli tidak suka dengan para pendatang. Selain menceritakan tadi, si petani ini juga meminta tolong dibangunkan menara pemadam sambil menyindir para pendatang yang tidak memikirkan keselamatan. Jadi di sini kalian punya dua misi, yaitu yang pertama bangun toko roti dan menara api. Nah, di sini gua bangun toko roti dulu ya. Dan setelah gua bangun, si Hector berterima kasih dan membagikan roti ke seluruh kota. Selanjutnya setelah gua bangun menara api, si petani berterima kasih dan menyindir para pendatang karena minta bangunan baru tanpa memikirkan keselamatan. Setelah kedua misi diselesaikan, lalu ada kabar kebakaran dari si penasehat ini. Yang dicurigai di sini ada yang dari pendatang dan warga asli. Jadi setelah pada masalahnya berlalu begitu saja. Selanjutnya si penasehat memberi kabar lagi bahwa angkutan barang terhambat dan kalian disuruh untuk membangun jalan di sini. Kalian dapat misi untuk membangun jalan ya. Selanjutnya si penasehat datang lagi memberi kabar bahwa ada serangan di kota. Mereka tidak tahu persis apa yang menyerang mereka. Para rakyat menyebutnya dengan makhluk mengerikan. Berita serangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat sehingga berita tersebut sampai di telinga Ratu Frigid, dan sang ratu meminta kita untuk menyelidiki sampai tuntas. Si penasehat punya ide untuk kita memilih dalam penyelidikan, yaitu dengan memberi rempah dan memilih yang atas atau yang bawah. Untuk memulai penyelidikan, penasehat menyarankan agar memilih salah satu antara menanyai korban penyerangan tadi atau mencari petunjuk di sekitar kejadian. Nah, di sini penasehat menyarankan lagi agar kita menanyai si korban. Jadi di sini gua pilih yang atas ya, yaitu menanyai korban. Nah, kalian di sini bebas ya pilih yang mana aja. Di sini korbannya adalah si wanita.
tangannya ditarik dan dia diseret ke tepi hutan. Dia sempat berteriak meminta tolong dan akhirnya pingsan karena kesakitan. Dan waktu dia siuman, suaminya sudah ada di sampingnya. Selanjutnya di sini kalian disuruh pilih lagi antara menanyai suami korban atau mengajukan pertanyaan lain ke korban. Nah, di sini gua pilih untuk menanyai suami korban ya. Dari pengakuan suami korban, dia mendengar suara mengeram mirip babi, tapi lebih liar dan suara istrinya minta tolong. Lalu dia berlari dan menemukan istrinya sudah pingsan. Dan suami korban ini juga menjelaskan bahwa istrinya sering dipengaruhi oleh ayahnya, yaitu si pedagang. Mertuanya itu sering mempunyai ide aneh yang menimbulkan masalah bukan hanya untuk istrinya, tetapi juga untuk kakak dan adik istrinya. Setelah insiden itu, hari pun berlalu. Si penasihat muncul lagi. Dia tidak bisa melupakan makhluk mengerikan itu. Dia juga mengingatkan kita sebagai gubernur untuk memberi makan satu desa. Nah, si penasihat ini lalu menyarankan untuk berburu. Siapa tahu bisa memburu makhluk mengerikan itu juga. Kalian akan mendapatkan misi untuk membangun pondok pemburu. Belum misi tadi terselesaikan, datang si petani meminta untuk dibuatkan padang domba dan pekerja tambahan untuk memanen wol. Jadi di sini kalian akan ada dua misi, yaitu membangun pondok pemburu dan padang domba. Setelah pondok pemburu terselesaikan, ternyata gagal menemukan makhluk mengerikan ya. Dan setidaknya dapat daging, dan setelah padang domba terbangun, si petani berterima kasih. Selanjutnya ada kabar penyerangan lagi dari si penasihat ini ya. Tapi kali ini korbannya si tukang roti, salah satu warga asli. Kalau sebelumnya kan korbannya si wanita pendatang ya. Di sini gue pilih yang atas, yaitu menanyai korban. Si tukang roti itu diterjang dan diinjak-injak, lalu dicapik-capik sampai pakaiannya terkoyak dan luka parah. Di sini si penasihat mulai bingung kenapa serangan berbeda antara si wanita dengan tukang roti. Di sini mulai curiga kalau pendatang ingin balas dendam. Selanjutnya si penasihat memberitahu bahwa Hector meminta bantuan untuk membangun gudang untuk upaya mempersatukan antara warga asli dengan pendatang. Setelah dibangun gudang, akhirnya warga asli menghargai upaya tersebut. Selanjutnya si penasihat melapor ada serangan lagi, namun kali ini ada jejak dari makhluk mengerikan tersebut. Nah, di sini kalian akan diberi pilihan antara mengikuti jejak atau mengumpulkan para Tauni untuk ditanyai. Nah, di sini gua pilih yang atas, yaitu mengikuti jejak ya. Dan karena jejak itu mengarah ke dalam hutan, jadinya kita disuruh untuk membuat benang untuk tanda jalan supaya tidak tersesat. Nah, di sini kalian akan mendapatkan misi untuk membuat kain ya. Setelah kain terbuat dan lanjut mengikuti jejak ke dalam hutan, bertemulah dengan si pedagang. Si pedagang itu mengatakan dia tidak tahu apapun dan menganggap semua ini hanyalah lelucon warga asli. Dia juga menuduh si petani adalah dalang semua ini dan menjelaskan masalah bertahun-tahun lalu si gadis yang diusir atau frigid adalah putri si pedagang dan merupakan saudara si wanita tadi ya. Gadis itu ahli tanaman. Gadis itu melihat kebun anggur yang kurang terawat, lalu dia merawat tanpa izin dan dituduh meracuni oleh si petani. Akhirnya gadis itu diusir dari kota. Si pedagang itu juga khawatir putrinya yang satu lagi akan diusir. Setelah itu penasihat pun mengajak kembali ke kastel untuk memecahkan misteri dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Di sisi lain, Ratu pun meminta jawaban siapa pelakunya, dan pelakunya di sini adalah si perempuan muda ya. Dan kaki tangannya di sini adalah si pedagang, dan motifnya di sini adalah V untuk vendetta ya. Di sisi lain, Ratu juga memerintahkan penyelidikan lain dan hasilnya adalah benar. Ini pengakuan dari si pelaku, kalian bisa baca sendiri ya, udah gua jelasin dari tadi, dan ini saatnya kalian buat baca sendiri. Dan itulah ya jawaban dari teka-teki skenario makhluk mengerikan ya. Terima kasih ya untuk yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, yang udah subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.